Tiga Raja Abadi. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit membeku, dan ada sentuhan keheranan di matanya. Orang-orang dari Immortal Monarch Realm sudah memiliki kekuatan untuk menyapu 10.000 benua. Namun, bahkan setelah mengirimkan keberadaan seperti itu, di daerah aliran sungai, mereka gagal menangkap orang yang mereka inginkan. Dan bahkan, pada akhirnya, kekuatan besar menanam tindak lanjut, meninggalkan tiga kehadiran yang begitu kuat, suram. Melarikan diri. Rekor semacam ini, bahkan dalam film antara langit dan bumi ini, seharusnya menimbulkan banyak sensasi pada saat itu, bukan? Di mana tuan kota yang tinggal di kota Tian ada? Itu akan membuat marah kekuatan sebesar itu, tetapi pada akhirnya masih bisa mundur, dan bahkan mendirikan kota pertama di cekungan. Siapa nama tuan kota di kota Tian? Meskipun hanya terdengar di jalan, untuk karakter seperti itu, Qin Yichen pasti menimbulkan sentuhan kekaguman di hatinya. Aku juga tidak tahu, mengenai pertanyaan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, berkata, dia yang mengetahui identitas aslinya di daerah aliran sungai. Saya khawatir hanya ada beberapa tembakan besar yang dia lawan melawan musuh. Kami hanya memanggilnya Tuan Kota. Tuan Kota. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tampaknya Tuan Kota yang mengalir di kota Tian cukup misterius. Bahkan jika dia mengusir pengejaran kekuatan besar keluar dari Baskom, dia tidak memiliki profil yang terlalu tinggi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan film yang bagus, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau, kan? Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen terus bertanya. Bagaimanapun, Tuan Kota-Kota Tian terpaksa melarikan diri ke lembah sungai. Kalaupun dia bisa mendominasi, itu hanya di lembah sungai, kan? Dikatakan bahwa dia memiliki pengetahuan lama yang sama dengan orang besar di tempat tinggal. Alasan mengapa kekuatan besar menyerah pada awalnya adalah karena pengaruh tempat tinggal. Adapun pertanyaan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu berhenti menyembunyikannya dan mengatakannya terus terang. Apakah itu? Setelah mendengar ini, Qin Yichen hanya mengangguk. Sepertinya dia benar-benar perlu bertemu dengan penguasa kota-kota Tian. Namun, dia juga memahami bahwa yang terakhir dapat membangun kota di daerah seperti lembah sungai. Dia ingin datang. Dia bukan orang biasa. Jika dia ingin meminjam tangannya dan pergi ke habitatnya, itu tidak mudah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke kota Tian? Melihat penampilan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu sedikit membeku. Qin Yichen mengangguk. Dia benar-benar ingin pergi ke habitat. Jadi dia juga harus pergi untuk melihat aliran paling terkenal di lembah sungai, Tuan Kota-Kota Tian. Hehe, aku tidak meremehkanmu. Berdasarkan pengalaman Anda, tidak mungkin berjalan ke kota Liu Tian hidup-hidup. Melihat penampilan Qin Yichen, entah bagaimana, pria berjubah hitam ini mau tidak mau berkata sambil mencibir. Oh, kenapa ini? Mendengar ini, mata Qin Yichen berkilat kaget. Meskipun dia tahu bahwa di daerah ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm dan Surga Realm. Tetapi dengan kekuatannya, selama dia rendah hati dan ingin mengejar ke kota Liu Tian, bukankah itu sulit? Kekuatanmu memang lebih baik dariku, tapi kamu belum menembus ke alam surga. Pria berjubah hitam mencibir, kata. Mendengar ini, Qin Yichen tidak menyangkalnya. Memang, dia hanyalah pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi. Meskipun dia menunjukkan semua kartu, dia mungkin tidak berada dalam pertempuran dengan pusat kekuatan Earth Realm Peak. Namun, dia masih jauh dari pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Tidak ada jarak pendek. Dari sini ke kota Liu Tian, ada tiga kekuatan yang tidak lemah di tengah. Jika Anda ingin melewati wilayah mereka, Anda harus membayar mereka agar puas. Pria berjubah hitam mencibir, kata. Mendengar ini, alis Qin Yichen tidak bisa menahan kerutan. Di daerah aliran sungai, ada kekuatan lain selain kota Tian? Selain itu, dari perkataan pria berjubah hitam ini, tidak sulit untuk mendengar bahwa kekuatan ini sangat mementingkan wilayah mereka sendiri, dan sangat sulit untuk diam-diam mengintai di masa lalu. Yang terpenting bukan tol ini, tapi mereka yang bersembunyi di kegelapan. Kalau diperhatikan saat bayar tol, hehe, pria berjubah hitam mencibir, makna wacana itu terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan sakit kepala. Dia harus membayar banyak uang jika dia ingin melewati pasukan. Namun, dalam hal ini, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah baginya. Pada saat ini, Qin Yichen juga sangat menyadari bahwa tanpa kekuatan, sulit untuk bergerak kemanapun. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke kota Tian, aku dapat membantumu. Sementara Qin Yichen mengalami sakit kepala, pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Anda. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan ada keraguan yang tak terselubung di matanya. Jika Anda bahkan tidak bisa melewatinya sendiri, apa efek menambahkan pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi? HMPH, kekuatan Patwa Han Yun tidak begitu kuat, tapi ada beberapa reputasi di daerah aliran sungai. Orang biasa melihat saya dan harus menjual sedikit wajah orang tua. Pria berjubah hitam mencibir, kata. Oh,
Mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengernyit, tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan wajahnya. Jelas, dia sangat ragu tentang yang terakhir. Dia tidak berpikir bahwa ketenaran dapat memiliki efek apapun di daerah aliran sungai yang kacau balau. Sejujurnya, orang tua adalah orang yang mengubah lembah darah. Orang-orang yang mengenal saya di daerah aliran sungai akan menjual beberapa wajah kepada saya. Melihat keraguan di mata Qin Yichen, pria berjubah hitam itu berteriak seolah-olah dia sangat terhina. Lembah darah. Qin Yichen berkedip, matanya kosong. Itulah kekuatannya. Melihat ekspresi Qin Yichen, Han Yan sangat marah sehingga dia menjadi sangat marah. Dan segera dia pindah ke yang terakhir. Dan kemudian mengarahkan jarinya ke suatu tempat di peta, berkata dengan marah. Mata Qin Yichen sedikit membeku ketika dia melihat kemana jari Han Yun menunjuk, dan wajahnya akhirnya bergerak. Karena tempat yang ditunjuk oleh Han Wei sangat dekat dengan kota Liu Tian. Ingin datang ke apa yang disebutnya lembah darah, yang seharusnya menjadi salah satu dari 3 kekuatan yang harus dia lalui. Jika Han Yan benar-benar memiliki latar belakang ini, mungkin memang pilihan yang baik untuk membawanya. Hehe, senior, aku baru saja menyinggung banyak hal, dan Wang senior, jangan kaget. Segera, senyum menumpuk di wajah Qin Yichen, dan dia tersenyum pada yang terakhir. Seolah-olah dia telah melupakan telapak tangan yang lemah dan menggantung di jubah lengan Han Yu, yang merupakan mahakaryanya. Melihat ini, Han Yan juga sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka junior ini memalingkan wajahnya begitu cepat. Awalnya dia mengira yang terakhir hanyalah anak yang tidak berguna dari kekuatan besar. Tetapi sekarang tampaknya yang terakhir hanyalah curos tua. Mungkin pengalamannya lebih kaya darinya. Tentu saja, dia telah hidup selama ribuan tahun. Mungkin yang terakhir ini yang satu memang lebih parah. Tapi bisa dipastikan wajah anak ini pasti lebih tebal darinya.